Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Indana Zulfa. Saya dan kami di sini berada di kediaman Gus Fahmi. Di sini kami dari CV Sai Group akan berbicara bersama Gus Fahmi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Gus Fahmi, nggih leres nggih. Nggih. Nama panjangipun panjenengan? Tadi Gus Fahmi. Kalau nama panjang saya Fahmi Amrullah. Fahmi Amrullah. Ya. Oke. Nama panjangnya Fahmi Amrullah. Kalau untuk pendidikan Gus Fahmi itu seperti apa, Gus? Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nggih, perkenalan diri saya kita. Fahmi Amrullah bin Khadijah binti Hasyim bin Asy'ari. Jadi kalau silsilah saya sampai Mbah Hasyim itu saya ini cucu. Jadi ibu saya ini putri terakhir Mbah Hasyim. Jadi kalau dari jalur ibu saya cucunya Mbah Hasyim. Karena kalau dari ayah lain lagi, saya dari daerah Jawa Tengah, Brebes. Nah, kemudian kalau pendidikan ya saya belajar umumnya di sini dulu ya, belajar di SD, merangkap di MI, kemudian saya juga belajar di SMP sambil nyambi di pondok, SMA sampai kuliah ya di pondok juga di Malang. Jadi sampai S1 saya dulu di IKIP Malang. Jadi itu riwayat pendidikan saya. Di sini nggih panjenengan ngajarten ya, jadi di sini ini Pondok Putri. Pondok Putri. Ada sekitar 800 santri yang tinggal di sini bersama kami. Dan kalau saya sih ya ngajar di pondoknya, jadi ngajar ngaji aja. Ya sebagaimana layaknya apa istilahnya pengasuh atau ya berkutat berhubungan dengan pesantren. Ya tugas kita ini ya ngaji aja. Ngaji. Nama pondok pesantrennya apa, Gus? Tebuireng ini tidak ada nama pondok, jadi namanya ya Pondok Pesantren Tebuireng begitu saja. Gitu. Jadi seluruhnya juga namanya begitu. Jadi kalau sekolah ada nama SMA Wahid Hasyim, SMP Wahid Hasyim. Kalau Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah itu Salafiyah Syafiyah. Tapi kalau pondoknya lebih dikenal dengan Pondok Tebuireng. Jadi di sini juga dinamakan sebagai Pondok Putri Pesantren Tebuireng. Gitu. Kita berhubung tadi diceritakan juga mengenai Pondok Pesantren Putri Tebuireng. Itu juga termasuk nama yayasannya atau sama? Jadi gini, Pondok Tebuireng itu ada Pondok Putra, ada Pondok Putri. Nah, Pondok Putranya yang di depan di pinggir jalan raya itu yang tempat makam Gus Dur itu Pondok Putra. Sementara Pondok Putrinya di sini. Tapi secara umum kita ini namanya Pesantren Tebuireng. Nah, Pesantren Tebuireng itu ada Pondok Putra, ada Pondok Putri. Jadi seperti itu. Gus Fahmi ini merupakan salah satu cucu ya. Salah satu cucu langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, kalau dari menurut panjenengan Gus, sosok dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seperti apa? Ya, saya terus terang saja saya tidak menangi Mbah Hasyim ya. Tapi saya membaca dari manaqib dari biografi beliau. Ya, beliau itu ulama yang luar biasa. Jadi makanya beliau itu digelari Hadratus Syekh, itu artinya maha guru. Karena guru hampir semua kiai atau pondok-pondok besar yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini rata-rata nyambungnya kepada Mbah Hasyim.
Nah, termasuk Lirboyo, termasuk Ploso, termasuk Nurul Jadi dan beberapa pondok lain, mereka pernah nyantri di Tebu Ireng. Jadi Mbah Hasyim ini lahir tanggal 14 Februari 1871. Nah, jadi beliau, kalau menurut dan pandangan saya, kalau melihat biografinya, beliau adalah ulama yang luar biasa, tegas, menjadi rujukan bukan hanya ulama, tapi para pemimpin bangsa, para negarawan waktu zaman penjajahan itu hampir selalu kalau ada masalah itu rujukannya ke Mbah Hasyim. Jadi kalau ada masalah minta fatwanya ke Mbah Hasyim. Jadi Bung Karno, Panglima Sudirman, Bung Tomo itu kalau ada masalah bangsa itu selalu merujuk ke Mbah Hasyim sampai akhirnya keluar yang namanya resolusi jihad ya. Jadi resolusi jihad itu sehingga melahirkan peristiwa 10 November itu. Jadi itu awalnya juga karena Bung Karno minta fatwa kepada Mbah Hasyim. Jadi beliau itu ulama yang sangat tegas dalam apa istilahnya mengemban amanah sebagai ulama. Jadi ya dalam arti memang hukum itu kan nggak boleh abu-abu, ya harus tegas, halal ya halal, haram ya haram kan gitu. Jadi beliau itu salah satu ulama yang sangat tegas. Jadi itu salah satu yang menjadikan gelar Hadratus Syekh. Iya, jadi beliau ya wallahu alam ya, karena gelar itu kan datang dari orang lain, dari mungkin murid-murid beliau yang menyebar di hampir seluruh Indonesia. Jadi artinya memang kelebihan atau beliau itu ya beliau ahli hadis, jadi spesialisasinya memang di hadis. Beliau kalau ngaji bulan Ramadan itu selalu yang dikaji ya kitab-kitab hadis. Jadi itu yang menyebabkan beliau ini luar biasa, bahkan bukan hanya di kalangan para ulama, di kalangan negarawan pun beliau diakui. Bahkan ada yang menggelari beliau itu Wadi'u Istiqlali Indonesia. Jadi Wadi'u Labinatil Istiqlali Indonesia. Mbah Hasyim ini adalah peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Jadi turut mempersiapkan kemerdekaan itu melalui putra beliau. Sebenarnya beliau ingin cawe-cawe sendiri kan nggak mungkin karena usia sudah sepuhnya, lewat Kiai Wahid Hasyim itulah yang mewakili beliau. Jadi selain Mbah Hasyim itu berjuang dalam pendidikan agama, juga berjuang dalam pergerakan nasional. Pergerakan nasional. Maka beliau itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi ya itu tadi. Jadi peran beliau dalam kemerdekaan itu luar biasa. Ya, jadi melalui ya tentu kadang-kadang tidak berperang dalam arti membawa senjata, tapi melalui fatwa-fatwa. Ini yang justru jauh lebih ampuh dibandingkan dengan senjata. Yang mendasari dari yang tadi kan sempat dibahas tentang resolusi jihad ya Gus. Ya. Yang mendasari dari sampai diadakan resolusi jihad itu seperti apa? Jadi begini, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, itu kan ternyata penjajah itu tidak ridho kalau Indonesia merdeka. Maka kemudian mendarat di Surabaya itu tentara sekutu Nika itu, yang tujuannya ya ingin menjajah lagi. Nah, ketika pasukan sekutu itu mendarat di Indonesia, hendak menjajah lagi, maka Bung Karno itu bertanya kepada Mbah Hasyim. Pertanyaannya kira-kira seperti ini, bagaimana hukumnya bagi umat Islam untuk berperang membela kemerdekaan negara yang notabene bukan negara agama. Jadi Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara Islam.
Bagaimana hukumnya? Itu kan ditanyakan seperti itu. Maka Mbak Hasyim mengumpulkan ulama se-Jawa dan Madura, diminta untuk membahas pertanyaan pertanyaan Bung Karno ini. Maka terjadi perdebatan sampai akhirnya muncul fatwa yang akhirnya menjadi resolusi jihad itu. Di antaranya di situ bunyinya mungkin diantaranya adalah wajib hukumnya bagi umat Islam dalam radius 90 km dari Surabaya untuk berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi sebelum munculnya resolusi jihad itu kumpul semua para ulama. Iya, jadi Mbak Hasyim tidak mau misalnya terus begitu dapat ada pertanyaan langsung dia enggak, tapi beliau mengajak ulama yang lain untuk adu argumentasi kira-kira bagaimana sampai akhirnya muncullah resolusi jihad itu. Ya. Setelah muncul fatwa resolusi jihad itu apa yang terjadi, Gus? Nah, itu akhirnya kan setelah resolusi jihad itu muncul wajib hukumnya bagi, maka terbakarlah semangat umat Islam khususnya arek-arek Surabaya itu untuk membela sehingga akhirnya sampai terjadi perang 10 November itu. Nah, perang 10 November itu ya wallahu a'lam mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada fatwa jihad. Makanya Bung Tomo itu kalau memimpin perang kan takbir ya, jadi itu Allahu Akbar kan begitu. Nah, itu memperkuat semangat, membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berperang mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi membela negara, iya. Termasuk juga. Jadi itu makanya kalau orang matinya dihukumi mati syahid. Gitu, ya. Jadi untuk kecintaan terhadap tanah air itu termasuk bagian hal yang penting ya. Iya pastilah. Makanya saya selalu kalau di pengajian di NU, saya selalu tekankan kenapa kok kita ini harus cinta NKRI, karena pendiri-pendiri NU adalah juga pendiri-pendiri NKRI. Mbah Hasyim, Mbah Wahab, dan muasyih yang lain termasuk pendiri NKRI. Jadi NU dengan cerita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Artinya begini, mungkin banyak sekarang ini organisasi-organisasi yang justru ingin merubah dasar negara, ingin merubah bentuk negara. Nah, NU itu mungkin sekarang tinggal NU dan Muhammadiyah yang punya komitmen untuk menjaga NKRI. Jadi kalau saya selalu katakan itu, kalau hanya diserang amalan-amalan bid'ah dan sebagainya, nggak usah dianulah. Itu kecil. Tapi ketika ada kelompok yang mau merubah bentuk negara, mau merubah dasar negara, nah ini baru kita nggak boleh diam. Jadi seperti itu. Jadi membela dari negara kita, yakni Indonesia, itu merupakan suatu kewajiban kita semua. Mencintai. Makanya ada jargon hubbul waton minal iman. Mencintai negeri itu adalah bagian daripada iman. Itu bukan hadis memang. Ya, tapi Nabi sangat mencintai negerinya, mencintai kota Mekah dan sebagainya. Sangat luar biasa sekali perjuangan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pergerakan nasional, khususnya dalam waktu itu, yaitu dalam masa penjajahan, untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain dalam pergerakan nasional, perannya dalam mendirikan NU itu seperti apa, Gus? Iya, jadi begini. Jadi Mbah Hasyim, jadi ada dua tokoh penting sebenarnya pendirian NU itu. Yang pertama adalah Mbah Wahab dan yang Mbah Hasyim. Mbah Wahab ini santrinya Mbah Hasyim. Jadi intinya selama ini yang mungkin yang lebih dikenal memang Mbah Hasyimnya. Itu karena yaitu tadi peran-perannya dalam apa istilahnya dalam pendirian Nahdlatul. Tapi perintis awal mulai dari mungkin ya Mbah Wahab inilah. Jadi dimulai dari organisasi Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar, apa istilahnya, sampai akhirnya ketika
kelompok Wahabi sudah mulai membesar di Indonesia, maka yang menyerang Amaliyah NU. Lah ini akhirnya kalau tidak ada organisasi yang menyatukan, kan berjuang sendiri-sendiri rasanya nggak akan kuat. Maka timbullah keinginan dari para ulama itu untuk mendirikan sebuah jamiah yang mampu untuk menjadi rumah bagi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi kaum Wahabi waktu itu. Nah, jadi komitmen itu akhirnya alhamdulillah, jadi proses mendirikan Nahdlatul Ulama tentu nggak instan. Jadi melalui proses ya istikharah, minta restu guru dan sebagainya, sampai akhirnya restu dari gurunya Mbah Hasyim yaitu Syekhona Khalil turun. Barulah kemudian tahun 31 Januari 1926 itu berdirilah Nahdlatul Ulama. Jadi dalam pendirian Nahdlatul Ulama itu dimulai dari kumpulan-kumpulan. Iya, dari awalnya ya dari rintisan ada Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu kan semacam diskusi pemikiran kelompok-kelompok kecil di Surabaya. Kemudian ada Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu ya kelompok para pengusaha, para pedagang yang juga berkumpul ya untuk membahas ekonomi dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian lahir ide-ide untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Jadi atas dasar mulai dari perkumpulan diskusi kecil, akhirnya membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Ya. Karena di latar belakangnya salah satunya yaitu semakin meluasnya Wahabi ya. Ya, paham Wahabi. Oke. Selanjutnya kalau mengenai rumus dasar perjuangan Nahdlatul Ulama itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau kita sebenarnya tujuan daripada pendirian NU itu adalah untuk, saya pikir, untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini paling utama. Menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau di Indonesia ini kan Aswaja ini kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan macam-macam. Banyak orang yang mengaku Aswaja, silakan pengakuan itu boleh-boleh saja. Tapi Aswaja NU ini adalah yang di tengah-tengah, jadi moderat, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak menyalahkan amaliyah orang lain, tidak menganggap paling benar sendiri. Kan ada tuh yang aku Aswaja tapi penggaweane ngelek-ngelek no amaliyah wong liya, menyalahkan amaliyah orang lain. Dan Aswaja NU tidak seperti itu. Jadi kita menjaga amaliyah Aswaja ini ya sesuai dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Beberapa amaliyah dari Aswaja itu sendiri apa, Gus? Ya kalau Aswaja yang ala Nahdiyah ya. Jadi Aswaja itu kan umum ya. Tapi kalau kami itu biasanya, kalau NU itu biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi ada ini An-Nahdiyah ini yang membedakan dengan Aswaja yang lain. Nah, kita ini menyesuaikan. Kalau kita ada mulutan, ada tahlilan, ada manakiban, ada sholawatan dan sebagainya. Jadi itu amaliyah Aswaja An-Nahdiyah. Ya. Jadi termasuk amaliyah itu yang sering dilakukan dan dijalankan oleh warga jadi menyesuaikan dengan kearifan lokal di Indonesia lah. Tadi ada sempat yang dilupa, Gus, mengenai Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'arinya. Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau tidak salah dulu pernah dipenjara. Ya. Kenapa sampai di penjara itu? Jadi beliau begini, zaman Jepang ada tradisi Saikere. Saikere itu tradisi bangsa Jepang setiap pagi ketika matahari terbit itu menghadap ke arah matahari terbit, dan kalau di Indonesia mungkin ke arah timur, membungkuk.
menyembah matahari atau bukan, membungkuk untuk menghormati Tenno Heika. Tenno Heika itu Kaisar Hirohito. Kaisar Jepang waktu itu. Jadi dihormati karena bangsa Jepang percaya bahwa Tenno Heika itu keturunan Amaterasu Omikami, jadi keturunan Dewi Matahari. Nah, Mbah Hashim mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam untuk melakukan seikiri, karena itu oleh beliau dihukumi musyrik, menyerupai gerakan sholat. Nah, akhirnya karena fatwa itu bahasa Indonesia kan umat Islam kan menolak. Nah, gara-gara itu Mbah Hashim ditangkap, di penjara. Ya. Kalau dulu itu fatwa itu disiarkan lewat apa ya, Gus? Ya kalau dulu itu media yang ada, yang radio yang sederhana begitu. Jadi fatwa itu disiarkan juga melalui radio? Ya bisa jadi. Mengenai tentang peran Nahdlatul Ulama sendiri. Ya. Kalau Nahdlatul Ulama itu kan ada beberapa perjuangan yang diperjuangkan. Nah, salah satunya itu ada di bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini sendiri itu seperti apa? Ya, sebenarnya ladang dakwah NU itu banyak ya. Jadi ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Cuman mungkin pendidikan ini ya lewat pesantren, punya sekolah-sekolah madrasah-madrasah NU, universitas-universitas NU yang sekarang alhamdulillah sudah mulai marak, sudah mulai banyak ya. Jadi itu kita punya lembaga, kalau di NU itu kan ada Ma'arif NU yang ngurusi pendidikan. Jadi ada rumah sakit NU, ada lembaga ekonomi NU. Jadi ya banyak sih. Jadi kalau bidang dakwah kita itu. Kalau bidang dakwah lebih ke LP Ma'arif itu ya Pak? Dan juga ke pesantren atau? Ya enggak. Jadi begini, organisasi yang menaungi pendidikan di dalam NU itu namanya Lembaga Pendidikan Ma'arif. Pesantren ini bukan bagian dari Ma'arif, tetapi hampir mungkin 90% pesantren di Indonesia ini adalah afiliasinya NU gitu loh. Jadi pendidikannya tidak secara langsung NU, tapi berkembang sesuai dengan karakter pesantrennya masing-masing. Jadi ada yang salafi, ada yang modern, ada yang gabungan, jadi seperti itu. Jadi pendidikan NU itu ya terutama ya pesantren dan juga sekolah-sekolah yang ada non pesantren. Jadi ada pesantren, ada non pesantren lah gampangannya. Okay. Kalau Indonesia itu sendiri dan kita sebagai manusia, kalau dalam teorinya kan manusia tidak lepas dari hukum ekonomi ya, Gus. Nah, kalau perjuangan NU sendiri ada keterkaitannya sih tidak, Gus, dengan ekonomi itu? Ya pastilah. Jadi kita ini tidak bisa dilepaskan dari ekonomi, termasuk NU. Makanya di NU itu ada lembaga perekonomian NU. Jadi di beberapa cabang itu ya punya minimarket, kayak di Klaten, di Jombang ada rumah sakit NU yang bukan hanya tentang kesehatan, tapi secara ekonomi kan menguntungkan karena ada saham. Di NU Magelang itu punya bis yang disewakan. Ada beberapa cabang NU yang mungkin punya penginapan dan sebagainya. Dan itu bagian daripada, ada yang punya pom bensin di Bojonegoro itu bagian daripada ekonomi. Kalau melihat dari sisi politik dan sosialnya itu seperti apa? Ya, dulu NU pernah menjadi partai politik. Ya. Bahkan ikut pemilu kan, salah tahun 1955, bahkan masuk 4 besar. Cuman ternyata secara ikut politik secara langsung memang tidak menguntungkan bagi NU. Ya. Nah, sekarang ini NU itu tidak terlibat secara langsung dalam politik, tetapi politik yang dianut oleh NU itu politik kebangsaan, bukan kekuasaan. Sehingga NU tidak secara langsung terlibat menentukan ini itu enggak.
Karena politik kita itu kebangsaan. Dan pengurus PBNU yang sekarang ini memang menjaga jarak dengan semua partai politik. Walaupun itu mungkin ada yang klaim didirikan oleh ulama-ulama NU semacam PKB, tapi secara langsung kita tidak ada hubungan lah. Kalau hubungan emosional mungkin ya bisa jadi PKB, P3 itu dulu lahirnya juga dari NU kan juga. Jadi tidak ada hubungan secara langsung sehingga NU membebaskan warganya untuk berpolitik. Tapi bagi pengurus tidak boleh berpolitik praktis, harus nonaktif. Seperti sekarang ini ada pilpres, tidak boleh jadi tim sukses, tidak boleh tidak boleh. Kalau mengingat kembali di tahun-tahun sebelumnya, dulu sosok Gus Dur itu juga pernah menjadi presiden. Nah, Gus Dur ini juga seringkali di kalangan masyarakat itu melekat sekali dengan ke-NU-an, organisasi ke-NU-an lah. Kalau menurut pandangan jenengan? Iya, jadi begini, Gus Dur bukan hanya melekat, wong beliau itu ketua umum PBNU 3 periode. Jadi bukan hanya melekat, wong beliau itu ya memang ketua umum PBNU 3 periode. Sehingga ke-NU-an Gus Dur itu ya nyel lah istilahnya kalau istilah sekarang itu. Jadi kalau menurut saya lah kalau Gus Dur ini kan sudah wafat, ini kan makamnya banyak dikunjungi. Kenapa? Karena warga itu mengenal sosok secara fisik. Kalau mungkin Mbah Hasyim banyak yang sekarang ini hanya dengar cerita. Seperti wali-wali itu kan kita nggak paham wajahnya, Sunan Ampel, nggak pernah ketemu, nggak hidup sejaman. Tapi kalau Gus Dur itu kan kita tahu sosoknya, gaya bicaranya, apa itu kan banyak sekali di YouTube itu kan. Nah itu yang akhirnya membuat sosok Gus Dur itu dikenal, ya jadi melekat di hati masyarakat karena mereka tahu figurnya lah. Kalau yang lainnya kan wali-wali apa itu kan lukisan-lukisan gambar, imajinasi aja. Ini untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai suri tauladan. Suri tauladan atau hal-hal teladan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk para pembaca. Ya, jadi begini. Mbah Hasyim ini tadi saya katakan sosok yang tegas. Artinya beliau itu tegas memegang prinsip. Ya, jadi agama itu tidak boleh abu-abu. Ya. Halal ya halal, haram ya haram. Sehingga beliau ini sangat hati-hati ya dalam menjalankan syariatnya itu. Beliau pernah menegur seorang ulama, seorang kiai yang ya sok wali lah. Ada ulama yang sok wali begitu, sehingga nggak mau kumpul dengan masyarakat, nggak mau dengan umat. Ditegur didatangi oleh Mbah Hasyim. Hanya Mbah Hasyim ini biasa kumpul, bahkan tiap hari Selasa dia itu ke sawah. Jadi ke sawah nunggui para pekerja buruh tani yang itu, kumpul dengan mereka, ngobrol dan sebagainya. Jadi saya pikir dia itu bukan hanya sosok yang kalau ningrat begitu, aristokrat atau apa istilahnya, tapi juga egaliter, grapya, serawung. Ya, jadi apa istilahnya, menghargai orang lain juga, walaupun terjadi perbedaan perbedaan pandangan. Jadi beliau itu seperti itu. Nah sekarang ini generasi sekarang ya tentu harus bisa meneladani itu, paling tidak kita ini toleransi, menghargai perbedaan, gak rumongso paling benar sendiri, tidak menyalahkan kelompok lain. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu tauladan yang dijelaskan oleh Gus Fahmi mengenai sosok dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, mungkin di luar waktu lagi kita bertemu lagi akan membahas hal lain yang lebih dalam bersama Gus Fahmi. Nah, terakhir kalinya ini harapan Gus Fahmi kepada para generasi penerus, kepada kader Nahdlatul Ulama maupun kepada cikal bakal yang akan meneruskan Indonesia ini. Ya, jadi begini, ada kalimat subhanul yaum rijalul
pemuda zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi persiapkan diri kalian para pemuda mulai sekarang, karena kita tidak tahu mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan Anda akan jadi pemimpin. Ya, Anda akan jadi pemimpin. Kalau pemimpin itu nggak ngerti, nggak punya ilmu kepemimpinan, nggak tahu caranya memimpin, maka justru akan bangsa ini tidak akan lebih baik. Jadi persiapkan diri Anda baik-baik, belajar belajar yang baik, bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar adab, belajar sifat, bagaimana menjadi orang yang jujur, bagaimana menjadi orang yang amanah, bagaimana. Karena yang kita butuhkan ini bukan pemimpin yang pintar saja, tapi pemimpin yang benar. Nah, walaupun nggak begitu pintar, tapi kalau dia benar, ini adalah harapan kita semuanya. Jadi itu yang prinsip yang memang harus kita pegang. Ya, terima kasih Gus Fahmi sama-sama menceritakan perjalanan singkat dari Mbah Hashim, perjuangan NU, dan suri tauladan yang dapat kita petik dari Mbah Hashim Asy'ari. Ini merupakan salah satu, Gus. Salah satu yang nantinya hendak kami terbitkan mengenai buku Aswaja dan ke-NU-an. Mungkin ada saran dari panjenengan Gus mengenai buku Aswaja. Jadi begini aja, saya kan nggak bisa membaca semuanya itu, tapi asalkan referensinya benar, rujukannya benar, saya yakin itu insya Allah benar. Ya, jadi kan ada kemarin itu rame buku yang diterbitkan oleh tutur tapi condong ke sebelah, terlalu ke kanan, sehingga akhirnya menyalahkan pemimpin, menyalahkan amalia dan sebagainya. Saya pikir kalau namanya NU tidak akan begitu. Maka saya berharap asalkan rujukannya benar, referensinya benar, insya Allah semuanya benar. Itu aja. Oke. Terima kasih Gus atas waktu yang telah diluangkan. Semoga nanti di lain waktu kita akan bertemu kembali. Di sini saya hendak mengakhiri perbincangan kita. Semoga di lain waktu berjumpa kembali. Saya Indana Zulfa dan Gus Fahmi. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.